berpegang pada janjimu. Hanya padamu ku percaya. Setiap lutut berteluh menyembahmu Tuhan. Semua lidah mengaku
saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, shalom, selamat datang di PDKK HIAS. Shalom, boleh kameranya dibuka Bapak Ibu saudara-saudari. Mari kita membuka kamera, kita sama-sama memuji Tuhan hari ini. Pertanyaan saya, siapa yang sudah bersyukur hari ini? Coba Bapak Ibu lambaikan tangan atau memberikan reaksi di Zoom. Siapa yang sudah bersyukur hari ini? Kita berikan tanda hati di kamera. Berapa banyak yang sudah bersyukur hari ini? Puji Tuhan ya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita mau selalu bersyukur hari ini. Tadi kita sebelum mulai di sini kita bercanda-bercanda gitu ya, karena kemarin malam waktu latihan suami saya itu masak nasi. Ya, jadi yang mengerjakan, yang masak nasi, yang beli makanan siang hari ini tuh kebetulan suami saya gitu. Jadi bapak ibu-ibu yang di sini tuh bercandain saya, wah enak ya, yang ngerjain, yang masak suami gitu, yang nyiapin makanan suami gitu. Jadi di sana saya merasa tertegur bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk saya tidak bersyukur ya Bapak Ibu. Karena saya ini kerjanya juga part time kan, marketing, jadi di rumah aja gitu. Jadi sebenarnya terus suami saya kerja gitu. Jadi dia masih ada waktu untuk menyediakan masak nasi, terus nyiapin makanan siang hari ini gitu kan. Jadi lucu aja tadi kita bercengkrama, terus kemudian kita senda gurau gitu ya. Terus di sana saya merasa bahwa oh iya benar ya, bahwa tidak ada alasan untuk saya untuk tidak bersyukur. Kalau enggak bersyukur nih, punya suami kayak begini, hidupnya sudah begini gitu, wah keterlaluan gitu katanya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya percaya bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Yes. Amin ya. Amin. Ya, untuk kita mempunyai, kalau kita bersyukur dalam kekurangan itu sudah biasa. Tetapi ketika kita bersyukur, ketika kita punya kelebihan, mungkin itu sesuatu yang butuh effort gitu. Kadang-kadang kita nggak melihat ketika basic need kita sudah terpenuhi semuanya. Kemudian ketika ada masalah datang, kita begitu susah bersyukur, kita begitu susah untuk berkata Tuhan itu baik, hanya karena kita melihat permasalahan kita lebih besar daripada apa perbuatan Tuhan. Maka dari itu siang hari ini apapun kondisi kita, mau kita lagi berkelimpahan atau maupun kita sedang mungkin kita membutuhkan pertolongan Tuhan, siang hari ini kami semua ingin mengajak untuk kita sama-sama bersyukur, kita sama-sama bangkit dari segala keterpurukan kita, mau itu dari segi materi, mau itu dari segi mungkin kita butuh harapan baru, kita nggak tahu jalan buntu apa. Mari kita siang hari ini kita bangkitkan iman kita bangkitkan harapan kita melakukan penyerahan, mengambil langkah iman, memuji menyembah Dia, kita penuhi mulut kita dengan ucapan syukur karena hanya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih, kita tenangkan hati kita mau mulai persekutuan doa ini, kita datang menyembah Dia. Mari kita ambil waktu sejenak, menenangkan hati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu membawa hati, pikiran dan hidup kami siang hari ini. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, karena kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami merasakan hangat pelukan-Mu. Hanya di dalam hadirat-Mu kami merasakan hangatnya cinta-Mu yang memenuhi segala kekosongan hati kami, yang menjadikan Engkau sebagai jawaban dalam hidup kami. Ajari mulut kami untuk bersyukur siang hari ini. Ajari kami untuk mengambil langkah iman, untuk keluar dari segala keterpurukan hidup kami,
Kami yang butuh harapan siang hari ini, biar ketika kami mengangkat setiap pujian dan penyembahan kami, di sana kami melihat satu harapan baru. Dan biarlah ketika kami mengangkat pujian penyembahan ini, di saat kami tidak mempunyai iman, kami tidak tahu harus berjalan kemana, di sana kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang mengarahkan hidup kami. Sebab Kau adalah, You are the truth, the life, the way dalam hidup kami. Biar ini menjadi pujian kami, biar ini boleh menjadi ungkapan doa kami siang hari ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Sekali kita nyatakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Dengan apa dapat kami balas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Cinta-Mu besar dalam hidup kami. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, sama-sama kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ini langkah iman kami Tuhan. Selalu bersyukur. Kami meninggalkan beban kami siang hari ini, Tuhan yang setia. Karena kesetiaan-Mu yang besar dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kesetiaan-Mu Tuhan, Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami menaikkan hati kami hanya mau melihat Engkau dan perbuatan-Mu yang baik dalam hidup kami. Sekali lagi kita nyatakan, ku mau selalu kebaikan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Selalu bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur siang hari ini. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita serukan kesetiaan-Nya, mari kita serukan rasa syukur kita. Kesetiaan-Mu Tuhan, kami mau bersyukur sebab kasih setia-Mu, pertolongan-Mu tepat pada waktunya, sebab rancangan-Mu yang terbaik. Engkau baik dan selalu baik.
bersamamu, sebab Kau Allah yang setia. Pekerjaanmu Tuhan, rancanganmu yang damai sejahtera, penuh dengan harapan. Masa depan kami aman, tiada pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib, tak pernah Kau biarkan kami tergeletak sendiri. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menuntun kami, Kau yang menyediakan jalan kebenaran-Mu di kaki kami. You are the light unto our path, Engkau terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih, kami mau bersyukur, mulut kami penuh dengan pujian. Syukur kami selalu, Kau yang ada di dalam hidup kami. Kasih setiamu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Buluh yang terkulai, Engkau selalu membuat kami, tidak pernah Kau patahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Siang hari ini kami mau lanjutkan Tuhan Yesus dengan puji-pujian kami. Karena kami tahu ini menjadi langkah iman kami, karena kami tahu Engkau adalah sumber pengharapan kami, Engkau kekuatan bagi setiap jiwa yang patah hati siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji menyembah-Mu dengan hati yang bersyukur, karena kami tahu Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kalau bisa berdiri di rumah, kita sama-sama mau menari bagi Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Karena di dalam jiwa yang letih, hati yang gembira adalah obat kepada jiwa yang letih dan lesu. Amin. Mari kita katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita lambaikan tangan kita di rumah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama nyatakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dengan iman kita nyatakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak kita sembah, yang layak dipuja. Kami bersorak bagi-Mu siang hari ini Tuhan, bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nyatakan kemenangan itu siang hari ini. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapak Ibu saja yang di rumah nyatakan, sorak
katakan haleluya. Sukacita akan dianugerahkan kita siang hari ini, katakan haleluya. Kita mau kembali bangkit, kita mau katakan bahwa kita mau serukan nama Yesus siang hari ini, karena kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita katakan sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Saudara katakan, maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari saudara-saudara kita bangkit bersama. Serukan nama Yesus. Serukan Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Dengan iman kita katakan, kita buat segala keraguan-keraguan dipatahkan siang hari ini. Hanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Engkau yang percaya siang hari ini Dia akan memberikan kemenangan. Sekali lagi kita katakan, nama Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita kalahkan semua tipu muslihat iblis. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, kita katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Segala kutuk Kau patahkan Tuhan. Nama Yesus, segala keraguan-keraguan, segala dead end Tuhan Yesus, siang hari ini Kau patahkan di dalam nama kuasa-Mu. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan iman kami nyatakan, Yesus di atas segalanya. Kami percaya kuasa nama-Mu di atas segalanya. Yang percaya ada kuasa dalam Tuhan Yesus, kita berikan sorak-sorai. Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu. Amin. Kami percaya segala kutuk akan dipatahkan dalam kuasa nama-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus segala keraguan-raguan dalam hidup kami yang membutuhkan pengharapan siang hari ini, kami percaya ada kuasa dalam nama-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus siang hari ini segala pintu yang tertutup akan terbuka. Segala pengharapan yang mungkin hilang Tuhan Yesus, siang hari ini Kau berikan harapan baru. Tuhan Yesus, siang hari ini ajar kami untuk berserah ke hadapan-Mu. Kami mau belajar berserah, kami mau mengambil langkah iman, kami melepaskan semua kontrol hidup kami, dan kami menyerahkan kepada Engkau. Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang tahu segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang telah memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Bulu yang terkulai tidak pernah Kau patahkan Tuhan Yesus. Dan ini hati kami Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa segala beban hidup kami, kami membawa segala apa yang ada dalam hidup kami. Kami mengambil langkah iman untuk berserah kepada-Mu. Biar lewat pujian penyembahan ini,
menjadi harum dan manis Engkau dengar Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita belajar untuk menyerahkan diri kita siang hari ini melalui lagu ini. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi kita nyatakan, Bapakku belajar untuk percaya Tuhan. Kau ada bagi kami, ada bagiku. Sebab itu iman kami mau katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dengan iman kita nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Kau yang percaya siang hari dengan kuasanya, kita mau belajar sama-sama percaya. Nyatakan lagu ini dengan kesungguhan hati. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sekali kita katakan kepada jiwa kita, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau belajar percaya, maka dari itu kami naikkan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kita nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami percaya Engkau bertindak Tuhan. Kami mau belajar percaya siang hari ini. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku, mari kita menyembah Dia. Sikira dada dada bara bara dada 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 shira mana na 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 maya mana na na masikira na 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 kira ya mana na 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 sikira ina mana na 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 ya na na iya mana na na ya mana na ina masikira na 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 ya shira na 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 sikira iya Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan setengah suara kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau
yang dahsyat, Engkau yang hebat dalam hidup kami. Engkau yang meneguhkan kami siang hari ini. Engkau yang memberikan kami kekuatan baru, pengharapan baru. Kasih-Mu yang begitu lembut memeluk setiap dari kami yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita ambil waktu sejenak bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mendapatkan firman Tuhan, sabda pengetahuan atau pesan dari Tuhan, kami persilakan untuk unmute. Aku Allah yang akan selalu menyertai setiap jalanmu. Jangan engkau khawatir. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah di jalanku anakku. Aku yang akan membuka jalan bagimu. Aku yang akan berperang bagimu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Aku adalah Allah yang perkasa. Segala jalan-jalanku adalah perkasa. Maka jangan takut, aku akan mengangkatku dengan keperkasaanku. Engkau akan berjalan denganku dengan perkasa. Jangan takut, jalanilah hidupmu dengan segala kasih yang aku berikan kepadamu. Terima kasih Yesus. Bila Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Amin. Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang bodoh. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh terima kasih untuk kasih-Mu, firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Siapakah kami ini Tuhan Yesus, sehingga Engkau turun ke dunia mencintai kami sebegitu luar biasanya, memberikan kami segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau siang hari ini Engkau mendatangkan Saudara Elvin di tengah-tengah kami. Kiranya segalanya Tuhan Yesus Kau pakai dalam kehidupannya untuk memberkati kami siang hari ini. Setiap firman yang boleh keluar, kiranya boleh memberkati kami, memberkati jiwa kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hikmat-hikmat-Mu akan menguatkan kami, memberikan kami kekuatan untuk berjalan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati sebagai hamba, berikan kami hati yang mau tenang, sehingga kami benar-benar boleh mendengarkan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, bekerjalah dan nyatakanlah apa yang ingin Kau nyatakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan Saudari Elvin. Baik, selamat siang Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus. Suara saya jelas ya? Oke, thank you. Shalom semua, perkenalkan nama saya Elvin. Saya tergabung dalam Persekutuan Doa Immanuel, di mana kegiatan kami lebih sering dilakukan di Jakarta, di Pluit. Ya. Bapak Ibu saya kasih dalam Kristus, saya tergabung di dalam BPK PKKJ sebagai pewarta dan pengajar, dan di luar daripada karismatik, saya tergabung sebagai katekis untuk teman-teman disabilitas. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk tim pujian. Saya berada dan jujur nanti saya akan sharing, saya berada dalam kondisi yang jujur sangat sulit untuk bersyukur, tetapi tadi saya mendapatkan sebuah berkat yang luar biasa, diajak untuk kembali bersyukur, dan saya merasa ada kekuatan baru dari syukur tersebut.
Sebelum saya masuk, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh mendengar sebuah kesaksian. Kesaksian teman saya yang bernama Bapak Stephen. Dan mari kita sama-sama mendengarkan dan kita coba ambil apa sih pesan Tuhan yang mau disampaikan. Silakan, Bro Stephen. Waktu dan tempat. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Stephen. Saya adalah seorang disabilitas. Saya pakai kursi roda. Saya tidak bisa berjalan dari semenjak saya kecil. Dan saya bersekolah dan saya bisa kursus kitab suci, puji Tuhan. Dan itu bukan suatu hal yang mudah waktu itu. Saya waktu itu ikut camp pertama di gereja saya, di paroki saya. Lalu ada kendala, itu tempat kursusnya di basement. Saya harus turun. Waktu itu belum ada lift. Kebetulan udah ada lift, liftnya pun mati. Lalu kata saya, bagaimana, saya masih mau kursus. Terus ada satu romo kenalan saya, pas saya mau pulang dipanggil, kamu harus ikut. Turun, saya bantuin. Itu ya puji Tuhan banget. Doa keinginan saya dijawab sama Tuhan. Dan saya bisa lulus. Terus dalam keluarga saya yang Katolik cuma saya. Waktu itu saya ikut mama saya karena mama saya sakit waktu umur saya 10 tahun, koma 13 tahun karena sakit. Ya, sekarang saya Katolik sendiri dalam keluarga saya. Tapi puji Tuhan, saya bisa aktif, bisa menjadi katekis. Itu pun suatu proses yang amat sangat lama saya jalani dan saya tekuni dalam doa. Tuhan, saya mau jadi katekis, saya mau jadi pelayan-Mu dalam keadaan apapun. Meskipun saya dalam suara yang kurang jelas, namun saya mau bersaksi buat Engkau. Dan ya, dalam keadaan saya saat ini, saya pun juga kesulitan untuk bergerak. Yang mudah bergerak cuma kepala saya. Mobilitas saya harus dibantu orang lain. Tapi semangat saya untuk melayani Tuhan nggak pernah padam, karena itu janji saya sama mama saya, keinginan mama saya jadi Katolik, dan saya terus itu suatu peninggalan buat saya, buat membanggakan mama saya. Dan ya puji Tuhan, proses itu saya jalani hingga saya boleh kuliah. Dan ya proses itu pun nggak mudah saya jalani. Waktu ikut KPKS, saya juga ada kendala. Di KPKS itu liftnya cuma sampai lantai 4. Kebetulan kelas saya yang waktu semester pertama itu di lantai 5. Jadi harus saja yang menggendong saya. Itu perjuangan buat saya. Puji Tuhan, Tuhan meluluskan, membantu saya untuk bisa melayani Dia dalam keadaan saya. Dan saya nggak mengeluh dalam keadaan saya bersyukur.
saya bisa berbagi dalam kekurangan saya. Ya itu aja, Vin. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Baik Bapak Ibu, saudara kasih dalam Kristus, tadi adalah kesaksian dari Bro Stephen. Saya kenal Bro Stephen sudah cukup lama sebetulnya. Dan ya, saya sudah cukup mengenal dia dari dahulu, Bapak Ibu. Kondisi Bro Stephen sangat luar biasa, tidak mudah karena sejak kecil seperti ini. Tetapi dia punya sebuah harapan besar karena ada titipan daripada ibunya. Disinilah ketika kita bicara tema kita bangkit, kita harus punya sesuatu yang kita tuju. Dan tentu apa yang kita tuju haruslah berasal daripada sesuai dan juga merupakan arahan daripada Allah. Dari Stephen kita bisa melihat bagaimana ada semangat yang ditanamkan supaya menjadi seorang Katolik dan tidak hanya seorang Katolik yang biasa, Bapak Ibu, tetapi justru menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingin mengarahkan kita semua untuk boleh sama-sama berefleksi kenapa kita ikut dalam persekutuan karismatik ini. Bapak Ibu, sebetulnya persekutuan karismatik itu dibentuk tahun 1960-an. Gerakan itu dimulai dari keinginan atau kerinduan Paus Yohanes ke-23 itu sendiri. Dan pada waktu itu ada 3 poin visi utama yang sebetulnya disampaikan kepada karismatik Katolik. Yang pertama adalah kita diminta untuk boleh menjadi pribadi yang mewartakan firman Allah dengan nyata. Yang kedua adalah bagaimana kita diminta untuk mengkuduskan diri kita untuk Allah. Dan yang ketiga adalah kita diminta untuk merubah tatanan dunia. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara bangkit untuk terus bersemangat untuk apa tidak gitu ya. Tetapi saya akan arahkan kepada apa sih yang sebetulnya Tuhan titipkan kepada kita semua, umat-umat yang bersatu di dalam karismatik Katolik. Ada 3 hal tadi, Bapak Ibu. Tetapi di dalam prosesnya tentu tidak mudah. Banyak doa yang tidak terjawab, atau mungkin doa yang dijawab tidak oleh Allah. Atau juga ada doa-doa yang belum dijawab. Bapak Ibu, kita bisa melihat dari kondisi Stephen. Tentu Stephen juga mengharapkan kesembuhan. Tentu Stephen juga sudah ikut banyak acara-acara. Tetapi mungkin jalan yang Tuhan persiapkan adalah sebuah jalan yang jauh di atas nalar kita, yang tidak mampu kita terima. Dan Stephen sangat luar biasa, dia sudah berdamai dengan kondisinya, dan pada saat ini dia aktif sebagai katekis, membantu melayani teman-teman disabilitas lainnya untuk boleh mengenal Tuhan. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, Stephen juga seringkali membantu saya di dalam pewartaan. Dan saya merasa teramat sangat terbantu, karena apa yang disampaikan oleh Stephen, itu seakan-akan jauh lebih nyata dibanding sebuah teori saja. Stephen seakan-akan sudah menggambarkan tujuan utama dari karismatik itu sendiri. Bagaimana kita harus mewartakan firman Allah, kerajaan Allah. Sehingga orang dapat melihat di sekitar kita, oh ada yang namanya kerajaan Allah. Allah ada di dalam diri kita. Kekudusan juga Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah merubah tatanan sosial dunia. Tatanan dunia. Di mana kita hanya berfokus kepada orang-orang yang kuat. Di mana setiap kali, katakan saja bisnis gitu ya. Kita selalu mengupayakan diri kita boleh berelasi yang baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya kalau kita bisa lihat dari kehidupan Yesus, kita bisa melihat bagaimana Yesus mau bergaul dengan orang-orang pendosa, dan kemudian membawa orang pendosa tersebut ke dalam pertobatan. Bapak Ibu, di sini ada sebuah dorongan yang sangat-sangat tidak mudah, tidak menyenangkan. Kita harus berani keluar dari kondisi nyaman kita. Dan disinilah sebabnya saya mengambil tema bangkit, supaya kita sama-sama bangkit pada saat ini. Saya bersyukur jika pada saat ini ada teman-teman, Bapak Ibu semua yang berada dalam kondisi baik secara finansial, secara relasi. Jadikan semangat itu lebih besar lagi, bawa lebih banyak orang. Sedangkan bagi mereka yang mungkin sedang bergulat dengan kondisi-kondisinya, yang sulit sekali untuk bersyukur, di situ juga mari kita bangkit, kita berusaha tetap menjaga kekudusan hati kita, Bapak Ibu. Karena akan sangat mudah godaan-godaan iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Menyatakan bahwa rencana Tuhan itu hanya untuk orang lain. Tidak seindah itu untuk diri kita. Dan Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, ketika saya coba mendalami lebih jauh, 3 hal ini sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi kalau saya lihat dari kehidupan para
nabi-nabi pada zaman dahulu. Saya ambil contoh saja Nabi Daud. Bapak Ibu, di mana Nabi Daud itu sebetulnya adalah seorang anak muda yang baik, gitu ya, anak muda yang baik, dan kemudian ketika dia remaja, Bapak Ibu, dia diurapi oleh seorang yang namanya Samuel, Nabi Tuhan. Dikatakan bahwa Daud ini diperkirakan akan menjadi seorang raja, yang akan dinubuatkan menjadi raja. Tetapi pada waktu itu ada seorang raja yang namanya Saul. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, sebagai umat beriman, saya percaya kita juga sering mendengar nubuat-nubuat baik tentang hidup kita nantinya. Tetapi ternyata ketika kita melihat dari hidup Daud, Bapak Ibu di dalam 2 Samuel, saya izin share ya supaya tutup. Di dalam 2 Samuel 5, Bapak Ibu, ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, tadi saya sempat katakan bahwa pertama kali Daud dinubuatkan menjadi raja itu ketika remaja. Katakan usia 14-15 tahun. Tetapi kemudian ternyata penggenapannya itu bisa 15 tahun kemudian. Artinya ada proses yang sangat panjang yang Daud alami. Proses ini yang sangat-sangat setiap orang berbeda, tetapi saya bisa katakan tidak mudah jika dijalani dengan kekuatan sendiri. Kasus Daud mungkin sedikit banyak mirip dengan apa yang Stephen lakukan. Stephen tidak berbuat buruk, Bapak Ibu, tetapi terlahir dengan kondisi seperti ini. Stephen juga terus mengejar pengenalan akan Allah, betul, mengusahakan waktu. Kuliah saja dia kuliah khusus untuk mempelajari Tuhan. Dia juga mengambil KPKS, dan kemudian ada lanjutannya lagi di STF. Bapak Ibu, itu semua hal baik yang dilakukan oleh Stephen. Tetapi butuh waktu yang sangat panjang sampai dia menjadi katekis, sama seperti Daud. Daud yang begitu baik, Daud yang memenangkan banyak pertempuran atas bangsa Israel, malah disirikin oleh seseorang yang raja pada waktu itu namanya Saul. Di dalam raja-raja di situ dikatakan bahwa ada satu ketika Daud pulang dari peperangan, banyak sekali wanita-wanita, rakyat-rakyat sana yang berkata bahwa, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Bapak Ibu. Sungguh menarik, karena ternyata banyak orang yang menyatakan bahwa Daud 10 kali 10, karena satu laksa itu 10.000 gitu ya, 10 kali 10 berlaksa-laksa. Jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh Saul. Dan pada waktu itu Saul betul-betul marah sehingga dikatakan di sana dia membenci Daud. Dan saat itu Daud diplanningkan untuk dibunuh. Dan cara pembunuhannya sangat mengerikan. Bapak Ibu, di situ ada sebuah gambaran bagaimana ketika kita sudah dititipkan sebuah janji Allah, rencana besar Allah dalam hidup kita. Prosesnya mungkin sangat jauh daripada kenyamanan atau bahkan terbalik sekali lah. Tetapi disitulah tantangan dan ajakan untuk bangkit. Mari kita bangkit, terutama ingat tujuan kita adalah untuk mewartakan firman Allah supaya orang-orang lain yang tidak mengenal Allah bisa merasakan cinta kasih Allah. Dan juga kita ingat bahwa kita perlu terus menjaga kekudusan, yang artinya adalah menghindari dosa. Tidak mudah Bapak Ibu ya, tidak mudah, tapi jangan masuk ke dalam dosa tersebut. Stephen punya banyak alasan untuk hidup di dalam kedosaan. Stephen punya banyak alasan untuk bisa boleh kecewa kepada Tuhan. Sama seperti Daud, dia tidak bersalah, Bapak Ibu, kembali lagi tidak bersalah, tetapi kemudian ada aja yang namanya Saul ingin membunuh dan dia harus berlari-lari. Saya izin share sebentar beberapa ayat ya, Bapak Ibu. Ayat yang sederhana, tetapi saya pikir akan sangat berguna untuk kita. Ya, di dalam Mazmur 34. Di sini yang menarik Bapak Ibu, di mana dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan, Daud yang terus menang peperangan, yang dipuji-puji rakyat, malah ingin dibunuh, dia harus menyelamatkan dirinya. Dia jadi seakan-akan kriminal, karena Saul sangat ingin membunuh dia. Dan Bapak Ibu tahu, Daud sampai harus melarikan diri ke bangsa-bangsa yang selama ini dia perangi. Karena dia berpikir, wah, bangsa saya mau ngebunuh saya. Saya harus berperang, saya harus kabur. Kemana tempat paling baik? Justru di tempat musuh saya, bangsa musuh saya.
Bapak Ibu, dia kabur. Dan ternyata di dalam kaburannya itu, Bapak Ibu, dia bertemu dengan seorang yang bernama Abimelek. Ya, dia ada seorang pimpinan di bangsa itu. Bayangkan, seorang Daud yang selama ini menghancurkan bangsa-bangsa lain demi bangsanya, harus lari menyelamatkan diri ke bangsa yang sering kali dihancurkan dalam peperangan. Nah, sekarang ketemu sama pimpinan daripada bangsa yang dihancurkan. Tentu seharusnya dia dibunuh, dihancurkan. Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam konteks tertentu perjuangan menjalankan visi Tuhan itu tidak mudah. Sampai harus mempertaruhkan nyawa. Mungkin dalam konteks-konteks tertentu kita harus mempertaruhkan harga diri. Kita harus mempertaruhkan kasih kita. Kenapa saya harus mengasihi orang ini? Kenapa saya harus mengampuni orang lain? Ada orang-orang yang sampai harus berjuang secara fisik, ada juga yang perjuangannya secara rohani dan sangat berat. Kembali ke Daud, Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam Mazmur 34 yang saya bacakan dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan. Bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bapak Ibu, di sini yang menarik, ternyata ketika kita bangkit, kita berjuang sebisa mungkin, kita tetap berbuat baik, kita tetap jaga kekudusan, Tuhan akan melindungi dan memberikan apa yang kita butuhkan. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Tetapi kita perlu maknai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagialah yang akan diberikan kepada kita. Dan bukan segala sesuatu yang kita inginkan, Bapak Ibu. Dan yang menarik di sini, Daud di dalam prosesnya, dia bisa bersyukur. Nah, inilah yang tadi Ibu WL juga sudah sampaikan, bagaimana bersyukur punya suami yang baik, punya kondisi yang baik. Hebatnya Daud tidak punya alasan untuk bersyukur. Saya mau dibunuh, saya nggak salah loh, saya mau dibunuh. Saya membela rakyat saya, kenapa saya harus dibunuh? Dan Bapak Ibu, tetapi dia terus bersyukur kepada Tuhan. Dia punya relasi keintiman dengan Tuhan. Dan di dalam penderitaan ini kita bisa melihat, inilah juga refleksi nyata, ya, kerajaan Allah ada di dalam hidup Stephen. Dia masih memuliakan Allah. Stephen juga saat ini membangun komunitas bersama teman-teman yang normal untuk rekan-rekan disabilitas. Tidak mudah Bapak Ibu melayani rekan-rekan disabilitas, sangat-sangat sulit. Tetapi Stephen punya hati dan mau berjuang menjadi pimpinan di komunitas itu, mempelajari semuanya dari awal, step by step. Dan di dalam perjuangan itu ada yang namanya sukacita. Dan ini yang Tuhan janjikan bagi mereka yang bangkit. Mungkin saat ini kondisimu tidak akan langsung berubah, tetapi engkau akan merasakan yang namanya pemulihan rohani. Akan ada kedamaian, akan ada kekuatan. Bapak Ibu, ini tidak populer. Karena banyak sekali yang mengharapkan perubahan secara ekonomi dengan cepat. Sembuhnya harus cepat, sakitnya harus cepat. Luka batinnya hilangnya cepat, dan lain-lain. Orang harus berubah. Tetapi kenyataannya ada kedamaian yang mungkin secara perlahan demi perlahan akan Tuhan tambahkan untuk kita. Dan tidak berhenti di sana, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 57, dilanjutkan lagi ya. Jadi tadi Daud bisa bersyukur meskipun dia mau dibunuh, dia pura-pura gila, orang yang mau membunuh dia jadi melepaskan dia. Dia masih bisa bersyukur dengan semua kekurangannya. Dan ternyata kembali di dalam satu titik dia diburu oleh Saul. Saya bacakan, untuk pimpinan biduan menurut lagu, jangan musnahkan biktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Apa yang dilakukan ketika Daud berlari-lari? Hebatnya adalah Daud malah kembali, tidak marah. Daud malah berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Dan aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, dia paksa pikirannya, dia paksa perasaannya yang mungkin
bergelora Bapak Ibu untuk marah ke Tuhan, untuk jauh dari Tuhan, untuk tidak mau bicara dengan Tuhan. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Dia paksa itu, aku mau membangunkan fajar. Untuk apa? Karena aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu, dia mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Padahal mungkin kesannya dia adalah pribadi yang dikutuk Tuhan mungkin rasa-rasanya. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Toh rasanya bangsa-bangsa lain lebih baik kondisinya dibanding Daud. Tapi dia tetap mau bersyukur sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, di dalam kondisi kita saat ini, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu, tetapi yang saya tahu kita punya masalah masing-masing. Sangat sulit untuk kita bisa menemukan makna kasih Allah. Syukur jika kita sudah bisa mengiyakan, iya Tuhan sangat baik kok, ya sudah syukur, itu sudah syukur. Hanya kita mengimplementasikan sejauh mana kita mau melayani Tuhan, sejauh mana kita mau mengorbankan kenyamanan kita untuk orang lain yang lemah, ya, merubah tatanan sosial tadi ya, yang lemah, yang tidak mampu membantu kita, yang mungkin justru setelah kita bantu malah menusuk kita. Seberapa jauh kita mau melakukan hal tersebut, Bapak Ibu? Itu adalah pesan bagi kita semua untuk bangkit apabila kita berada dalam kondisi yang sudah baik. Tetapi jangan menyerah, jangan stop di sana, bersyukur dan melangkahlah lebih. Tetapi bagi mereka yang sama seperti Daud pada saat ini, benar-benar tercekik kondisinya, perjuangan untuk bisa bersyukur itu menjadi sangat-sangat besar. Tetapi nyatanya Daud bisa, Bapak Ibu, sehingga kemudian saya jadi berpikir apa yang membuat dia berbeda. Mengapa dia tidak marah kepada Tuhan sama seperti Stephen kembali lagi ya? Kenapa dia nggak marah? Mohon maaf Bapak Ibu, Stephen juga seorang pria, ya. Stephen juga punya kerinduan, punya pasangan. Dan saya sebagai temannya saya tahu bagaimana sulitnya ada satu orang wanita pun menerima dia. Sulit. Tetapi saya bisa terus melihat ya sudahlah, dia bisa bercanda udahlah, jadi selibat saja dan lain-lain gitu ya. Tetapi saya mengerti kesedihannya, ya saya mengerti hal tersebut. Tapi sama seperti Daud, dia bisa bersyukur. Daud di sini tekankan sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Nah ini yang menjadi menarik. Kenapa dalam kondisi tertekan ada orang yang bisa bilang kasih setia Tuhan itu besar? Kemudian saya menjadi bingung dan saya mencoba mencari Bapak Ibu. Sehingga saya mulai mendapatkannya di dalam Mazmur 51 ayat 13 sesungguhnya. Di dalam Mazmur 51 itu adalah konteksnya di mana Daud itu menyadari dosanya, keberdosaannya dia, dan kemudian dia ingin berelasi kembali dengan Allah. Dia akui segala dosanya. Banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita baca dari Mazmur 51 Bapak Ibu tentang pertobatan. Tetapi spesifik di ayat 13 dikatakan, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sehingga Bapak Ibu ternyata di dalam diri kita boleh punya masalah, kita boleh tertekan. Tetapi mari kita juga upayakan, kita minta roh Allah yang kudus. Roh Allah yang kudus yang telah diberikan kepada kita sejak dari pembaptisan kita, setiap kali kita mengikuti Ekaristi, setiap kali kita mengikuti Krisma, katakan, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi ternyata Daud sadar, ternyata Roh Kudus itu yang memampukan dia bisa berpikir sesuatu yang luar biasa. Dia tidak menuntut, hidup saja, kabur-kaburan seperti orang gila saja, terima kasih Tuhan. Sama seperti Stephen, brother saya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semua untuk boleh sama-sama. Mari kita bangkit. Bangkit di sini bukan bangkit ekonomi, bangkit apa. Itu semua adalah bonus, tetapi mari kita punya satu visi yang sama sebagai karismatik Katolik, mewartakan firman Allah, semakin nyata di dalam hidup kita, kerajaan Allah harus nyata di sekitar kita, bagaimana Tuhan memimpin. Di dalam prosesnya, di dalam kesakitannya, kita harus berjuang dengan kekudusan kita. Hati-hati dan mari kita berjuang untuk menjaga kekudusan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
Jika kita punya kesempatan melayani mereka yang lemah, yang miskin, yang dijauhi, yang mungkin tidak dapat berbuat apapun kepada kita dan mungkin tidak dapat menolong kita juga setelah kita tolong, mari kita lakukan, Bapak Ibu. Mari kita bangkit dan melakukannya. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian, Bapak Ibu. Pada saat ini kondisi saya juga mungkin bukan kondisi yang baik, tetapi justru saya boleh katakan kondisi yang amat hancur. Selama ini saya mengikut Tuhan, saya bertobat itu 2015 saya dibaptis, Bapak Ibu. 2014 saya ikut SADR, saya mengambil keputusan mau terima Yesus. Melalui SADR saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saya merasakan pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, apakah kasihku cukup? Bapak Ibu, pada waktu itu saya hanya mengerti bahwa kalau saya bilang cukup, artinya, kalaupun hidup saya tidak berubah, sekarang saya punya satu sosok yang mencintai saya, yaitu Yesus yang saya kenal. Dan saya bilang cukup pada waktu itu, karena penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian 2015 saya dibaptis. Sampai sekarang Bapak Ibu, banyak mujizat yang sangat terjadi. Saya bersyukur saya di usia 29 diizinkan untuk boleh memimpin sebuah perusahaan multinasional. Bukan yang besar ya, tetap kecil, tetapi multinasional di Indonesia. Dan kemudian bagaimana di tahun-tahun selanjutnya saya masih diizinkan menjadi seorang pimpinan, Bapak Ibu. Banyak hal yang baik terjadi, kesempatan untuk melayani, perbaikan relasi, dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu, jujur di dalam 1 tahun ini terutama, saya mengalami banyak hal-hal yang saya pikir salah saya apa ya. Dan pada akhirnya apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah saya mulai dalam tahun-tahun ini aktif melakukan investasi. Saya membantu teman-teman saya yang membutuhkan support dana, katakan, saya akan support. Ada teman saya bisnis di beras, saya support. Bapak Ibu, saya bantu sebisa mungkin. Memang ada imbal baliknya, namanya bisnis investasi. Tetapi 1 bulan, 2 bulan berhasil, bulan ketiga terbukti, ternyata itu ada penyelewengan dana. Uang saya hilang. Kemudian dilanjutkan lagi bagaimana teman yang satu komunitas dengan saya meminjam kepada saya dan kemudian tidak dapat mengembalikan dan kemudian diolah sedemikian rupa seakan-akan saya yang berhutang ke bank, saya membeli rumah dia dapat dananya Bapak Ibu, tapi saya berhutang ke bank. Dan kemudian itu semua terjadi dan saya pada saat ini jadi punya hutang yang besar. Bapak Ibu, saya mengalami banyak hal-hal yang justru menghancurkan saya secara finansial, sangat-sangat hancur. Dan yang terakhir, 2-3 bulan lalu saya bertemu dengan seorang Katolik. Seorang yang Katolik, ya minimal tertera di KTP-nya Katolik, minimal di statusnya sering ngebahas Tuhan. Dan ternyata sindikat penipuan dengan 16 orang lainnya, Bapak Ibu. Dan pada saat ini saya kehilangan semuanya, benar-benar hilang semua. Sindikat ini pada akhirnya setelah dicari tahu lebih jauh, ternyata orang ini seakan-akan memberikan banyak keuntungan di awal hanya untuk mendapatkan investasi lebih dan kemudian tiba-tiba semuanya hilang. Dan Bapak Ibu, saya berada dalam kondisi yang hancur sekali. Tetapi kemudian kalau saya boleh jujur, ini kesaksian saya secara pribadi. Tadi ada pujian. Dan kalau saya boleh jujur, saya sedang jauh sekali dari Tuhan. Tapi tadi ada pujian. Saya kembali mendengarkan kesaksian Stephen. Saya melihat dia juga dari nol, tetap nol, tetapi punya yang namanya keberlimpahan rohani. Itu kembali membangkitkan iman saya. Dan saya percaya itu semua karena ada roh jauh di dalam diri saya. Mungkin Bapak Ibu ya, dikuasai pada saat ini, mungkin saya dikuasai oleh dendam terhadap orang tersebut. Tadi sebelum saya mulai pewartaan ini ada teman saya, kita ngobrol, dan dia informasikan kepada saya rasanya kamu diminta untuk mengampuni. Mengampuni itu sebenarnya masuk ke dalam misi yang ketiga yang merubah tatanan dunia. Bagaimana kita memberikan kasih secara fisik mungkin, support fisik atau support batin ke orang lain yang tidak menguntungkan kita sama sekali. Itu sebetulnya merubah tatanan dunia. Sama-sama seperti Yesus. Dan Bapak Ibu, saya bersyukur boleh join di persekutuan doa kali ini.
Dan dari pujian yang dilantunkan, dari kesaksian Stephen juga, saya semakin dikuatkan. Dan saya ingin bangkit. Ya, saya tidak bisa bilang saya sudah bangkit pada saat ini, tetapi saya ingin mengambil keputusan, saya mau bangkit. Saya mau bangkit. Banyak pikiran saya untuk membalas, banyak pikiran saya, harus dihajar, harus diculik. Banyak sekali Bapak Ibu ya, tetapi jauh lebih penting bagaimana saya tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau saya boleh jujur, apa yang saya wartakan sepertinya adalah teguran Tuhan untuk diri saya Bapak Ibu ya. Dan saya ingin mengajak kita semua, mari kita tenangkan hati kita boleh berdoa bersama-sama pada saat ini. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu, tapi mari kita bersama-sama kita membuat sebuah komitmen baru, dan kiranya biarlah roh Tuhan yang telah dititipkan kepada kita mengambil alih semuanya. Dan kita coba ikuti apa arahan Tuhan dan kita bangkit. Saya akan pimpin Bapak Ibu semua dan kita mulai dengan tanda kemenangan Tuhan ya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami semua putra-putrimu ada di sini. Dan Tuhan, Engkau tahu apa yang aku alami, dan Engkau tahu semua anak-anakmu. Permasalahan anak-anakmu di sini pribadi lepas pribadi. Ada yang mungkin sesak, ada yang mungkin betul-betul sedih, ada yang mungkin betul-betul jauh daripada Engkau dan tidak mengalami kasih-Mu. Tapi sebaliknya Tuhan, saya juga percaya banyak yang mengalami kasih-Mu, banyak yang imannya terbangkitkan oleh karena perbuatan baik daripada-Mu, Bapa. Bapak, kami semua bersatu hati di sini, kami semua berkumpul, kami semua sama-sama pendosa Tuhan. Sehingga saya ingin mengajak kita semua pada saat ini, kiranya kita boleh sampaikan sesal tobat kita atas semua dosa yang telah kita lakukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami percaya melalui pujian, Kau ingatkan kami untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Terlalu banyak alasan untuk kami bisa bersyukur. Sama seperti Daud yang bahkan hidup saja bersyukur. Meskipun harus pura-pura gila untuk selamat dari Abimelek, dari bangsa yang selama ini dia perangi, dia masih bisa bersyukur, dia bisa merasakan perlindungan-Mu. Tuhan, kami mohon pada saat ini Roh Kudus menguasai pikiran kami, kuasai hati kami, termasuk diri saya secara pribadi Tuhan. Kuasai secara penuh, bebaskanlah kami dari roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu, roh kebencian. Bebaskanlah kami semua Tuhan, roh ketakutan, roh pendakwaan, bebaskan kami semua Tuhan, tetapi penuhilah kami dengan roh cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat melihat hal-hal baik Tuhan. Izinkanlah kami kiranya Tuhan, boleh menang dari semua tuntutan yang sedang kami hadapi. Mungkin pada saat ini ada yang membutuhkan kesembuhan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon kesembuhan boleh terjadi. Tetapi terutama kami mohon pulihkanlah rohani kami, dan kami percaya kesembuhan fisik akan mengikutinya. Bebaskanlah kami Tuhan dari godaan-godaan dosa. Mampukanlah kami untuk menjalankan visi-Mu yang kedua, supaya memiliki hidup yang kudus dari relasi kami, dari perjuangan kami menjaga kekudusan. Mampukanlah kami juga untuk hidup dengan kasih. Karena kekudusan tidak ada artinya jika kami tidak berbuat kasih. Karena kekudusan bukan hanya bicara mengenai stop berdosa, tetapi berbicara mengenai berbuat kasih Tuhan. Izinkanlah kami juga tidak hanya mengasihi orang-orang yang dapat menolong kami, orang-orang yang baik kepada kami, dan juga orang-orang yang dapat mengangkat kami, tetapi izinkanlah kami, mampukanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat mengasihi mereka yang telah melukai kami, yang telah menipu kami, yang telah menghancurkan kami mungkin, dan yang telah dengan sengaja memperdaya kami, Tuhan. Tuhan, saya pribadi, Tuhan, dan saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu, pada saat ini ada, untuk saya pribadi, ada orang yang saya tahu harus saya ampuni, tetapi begitu sulit. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki orang-orang tersebut. Mari pada saat ini dengan rendah hati kita bersama-sama,
Kita bayangkan Tuhan Yesus ada di hadapan kita, dan mari kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 20, karena Ia ada di depan pintu hati kita dan sedang mengetuk pintu hati kita. Yesus, pada saat ini masuklah ke dalam hatiku yang penuh dengan perjuangan ini, Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus masuk dan ingin berdiskusi, makan, dan ngobrol-ngobrol dengan kita. Dan pada saat ini Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk boleh menyampaikan nama orang-orang yang mungkin sangat sulit untuk kita ampuni secara batin. Dan mari kita sampaikan bersama-sama pada saat ini. Syukara karmahinaya tokopa hitayataka. Tushikara kapahinaya kunalama hinaya. Tuhan, saya mengampuni dia, saya memberkati dia. Apapun yang telah dia lakukan, kerusakan apapun, kehancuran apapun yang telah dia sebabkan di dalam hidupku, Bapak, aku mengampuni dia. Bapak, aku mengampuni dia karena mungkin dia tidak mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Dan untuk hatiku ini Tuhan, dan hati kami semua Tuhan, basuh hati kami pada saat ini dengan cinta kasih-Mu, supaya kami dapat berfokus dalam memperbaiki hidup kami dan bangkit kembali. Kami mungkin boleh hancur, tetapi kami akan bangkit. Kami boleh jatuh 7 kali, kami akan bangkit 8 kali. Bukan hanya untuk diri kami, tapi untuk sesama kami. Kiranya Tuhan, dengan semua doa yang penuh dengan kekurangan ini, kami boleh Engkau pilih, Engkau perkuatkan menjadi senjata, menjadi alat untuk dapat mewartakan kerajaan Allah lebih nyata lagi. Tidak hanya teori, tetapi perbuatan nyata. Bunda Maria, Bunda Kristus, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda. Doakanlah kami Bunda, sampaikanlah doa-doa kami kepada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Para malaikat kudus dan para santo-santa pelindung kami yang telah dipilih Allah, kami mohon dengan rendah hati, bantulah doakan kami, supaya kami dapat berjuang menghadapi semuanya, supaya kami boleh menyelesaikan semua masalah kami. Dan kalaupun kami hidup dalam keberlimpahan, kami mau mengorbankan keberlimpahan itu untuk orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Supaya terjadi kondisi sosial yang betul-betul stabil, merata, dan tidak ada yang diutamakan, tetapi semuanya sama-sama penting. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria, terima kasih para malaikat dan santo-santa pelindung kami. Biarlah semua doa yang penuh dengan kekurangan ini, kami kembalikan ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Tes. Silakan saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih kepada Bro Elvin untuk firman-Nya hari ini. Masih muda ya, tapi kita-kita yang sudah usianya lebih daripada Bro Elvin, kita harus banyak belajar. Juga tadi kepada Brother FX Stephen ya, dengan kesaksiannya luar biasa, meneguhkan kita semua dan juga menegur ya, menegur kita semua orang-orang yang suka mengeluh gitu ya dalam hidup kita, sering mengeluh, sering berbuat kurang bersyukur kepada Tuhan. Ya Bro Elvin dan Bro Stephen, thank you so much untuk sharingnya dan juga untuk firman-Nya hari ini. Beberapa waktu ke depan mungkin kita akan buka, ada beberapa pertanyaan jika ada. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Silahkan untuk unmute dan menanyakan sendiri. Mungkin ada kiat-kiat yang mau ditanyakan kepada Bro Elvin. Silahkan Bapak Ibu. Ketika dapat di malam dan hari, segala yang ada milik-milik. Halo Tuti. Iya, Bu Shirley ya? Iya. Ya Bu Shirley, silakan mau tanya apa Bu? Bro Stephen, rasanya beberapa Kamis yang lalu, yuk datang di undangan kami ya di PD Yakobus Kelapa Gading. Iya. Saya sih lupa nama, tapi tadi begitu lihat
teman yang kesaksian. Oh, saya baru kaget. Iya kan baru beberapa minggu yang lalu. Betul, Bu. Tapi rasanya waktu itu kok belum ada problem di cerita. Kok saya kaget ya, you punya problem. Tuhan pasti memberkati kembali. Betul. Yang penting kalau saya nih, jangan pernah goyah, jangan pernah ragu, maju terus. Kalau Tuhan sudah nyatakan, pasti Tuhan kabulkan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Shirley untuk peneguhannya, untuk yang sudah ikut berpartisipasi. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain, atau mungkin ada kesaksian, sharing iman, pernah mengalami suatu hal, kemudian ditolong oleh Tuhan dan bangkit dari setiap persoalan yang ada. Silahkan. Mungkin sambil menunggu ya, Bro Elvin, mungkin saya ingin bertanya. Ya, di dalam hidup kan ada up and down ya. Gimana itu kalau pada saat kita yang benar-benar dalam kondisi terpuruk kan, tadi sudah kita tahu untuk bersyukur saja susah gitu. Apa ada hal-hal, bahkan untuk berdoa aja tuh susah, mau ngomong tuh berdoa dengan Tuhan tuh sangat susah sekali. Mau doa apa rasanya sudah habis kata-kata gitu ya. Apa itu yang harus kita lakukan yang bisa membangkitkan iman? Sebetulnya saya akan kembali ke apa yang saya alami. Kalau untuk saat ini saya merasa yang sangat menolong saya adalah komunitas dan pelayanan, Bu. Jadi ya kalau bilang jujur lagi down ini rasanya sangat down, dan justru melalui pelayanan ini saya terberkati, mendengar lagi pujian, mendengar lagi kesaksian, hal-hal sederhana, tetapi seakan-akan di situ suara Tuhan semakin nyata. Akhirnya kita kembali ke jari-jari roda iman, ya. Tetapi untuk saya yang sangat membantu saya, karena jujur ya doa bermasalah, pembacaan firman sedang bermasalah, pelayanan dan komunitas tempat berbicara, berdiskusi, dan kemudian ekaristi ya. Tetapi dari itu semua dua fondasi yang sangat menolong saya pribadi adalah komunitas dan juga pelayanan. Karena membantu mengingatkan lagi, meriman lagi, dalam tanda kutip, aduh kalau nggak melayani, nggak enak juga gitu, sudah janji hadir, betul ya. Jadi ada hal-hal seperti itu, saya jujur aja katakan, saya terbuka katakan, tapi ketika ya tadi seperti pujian, kan kembali berdoa jadinya. Dan saya secara tidak sengaja, apa istilahnya, mau nggak mau kembali berdoa dan sangat memberkati saya. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Dan saya lagi coba kembali mengolah mindset saya, mengolah pemahaman bahwa apa yang saya miliki ya titipan. Jadi bilang pun ya titipan. Saya harusnya tetap bersyukur karena punya relasi yang baik dengan Allah. Ya, tahu mengusahakan relasi ini. Mungkin demikian, Ibu. Wah, terima kasih. Berarti tidak berhenti melayani ya. Justru malah di saat kita seperti ini, kita nggak tahu gitu ya, Tuhan berbicara lewat orang lain, begitu ya, Bro. Betul. Iya. Thank you. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti mau tanya ya. Mungkin mau menuliskan di kolom chat, saya bisa bantu menanyakan. Jika memang tidak ada pertanyaan, ya mungkin kita akan tutup ya. Ayo Dede tanya.
Tadi mungkin nanya ke Bro Steven ya. Ya, Bro Steven. Kita ini beberapa dari kita juga ikutan KPKS nih. Tapi rasanya struggling ya. Berat gitu rasanya. Tadi mendengarkan Bro Steven sudah lulus KPKS. Waduh. Rasanya kita ini malu. Ada kiat-kiat nggak buat kita supaya semangat gitu, karena ngeliatin itu pelajaran, aduh bosen, kita juga ada ujiannya gitu ya. Silahkan Bro. Ya kita semangat aja, mau pikiran kita mau melayani Tuhan, kita mau siap mendengarkan Tuhan apapun. Saya pun di KPKS juga ada kendala, kan saya susah nulisnya lama gitu, jadi ya harus ujian saya pun bukan pakai ditulis, pakai di wawancara gitu, nggak kayak yang lain dikhususkan. Puji Tuhan itu diberikan sama dosen waktu saya kursus waktu itu. Jadi setiap saya ujian, saya diduluin daripada teman-teman yang lain gitu. Itu suatu hal yang saya syukuri, yang Tuhan beri buat saya gitu sampai hari ini. Dan karena hal itu pun membuat saya nggak menyerah sampai hari ini. Karena kalau saya mengeluh, saya lagi down, saya ingat bagaimana Tuhan membantu saya sampai hari ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Bro Steven. Semoga menjadikan semangat ya buat kita semua. Terus belajar, terus mengenal firman Tuhan. Meskipun dalam keadaan kita kepayahan, dalam keadaan kita yang malas ya, terutama kemalasan itu yang harus dikalahkan. Ya, terima kasih Bro Steven. Ya, sama-sama. Semangat terus. Ya, semangat. Belum ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin mau ada yang bertanya langsung atau memberikan kesaksian. Jika memang tidak ada, mungkin akan kita sudahi dan berikan beberapa waktu sebentar. Saya tanya deh. Iya, silakan Ibu. Ibu bisa buka videonya. Ya, saya udah buka. Oh, Bu Elvin, saya nggak tahu apakah Anda sudah punya pasangan. Tapi kalau misalnya dalam keadaan berat dan memang sudah punya pasangan, kalau kita expect bahwa pasangan kita juga mendukung kita, tentu mudah ya. Tapi kalau pasangan kita juga nggak mendukung kita, punya kiat apa kira-kira yang bisa dibagiin ke kita? Baik, terdengar ya suara saya. Saya punya pasangan belum married dan memang kebetulan Ibu kondisi saya hancur pun dia sangat mendukung. Saya ingin menjawab dari yang benar-benar real story. Jadi jujur pagi ini saya ada diskusi dengan ayah saya tentang kondisi saya, dan ayah saya itu menceritakan bahwa dahulu juga dia sempat hancur-hancuran, ditipu orang segala macam, dan pada waktu itu justru ibu saya, dalam tanda kutip pasangannya, pada waktu itu justru tidak mendukung gitu ya, tidak mendukung, dan kemudian sedikit membanding-bandingkan dengan pasangan lain yang bisa ini itu, padahal kan kondisinya ayah saya juga tertipu, dan saya ngerti banget rasanya. Dan yang saya lihat dari ayah saya, ya dia cuma betul-betul gunakan logika saja, dia betul-betul gunakan logika, betul-betul dia perkuat, meskipun ayah saya bukan Katolik. Ya, Bapak Ibu, ayah saya punya cerita yang unik dengan Yesus. Beliau kecewa dengan Yesus dan memilih agama lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh ayah saya ketika pasangannya tidak mendukung itu, ya sudah, dia benar
ya jujur di titik itu dia benar-benar berusaha semuanya sendiri, betul-betul sendiri. Dia telan itu semua sendiri. Dalam satu sisi mungkin yang bisa saya sampaikan lebih kepada puji Tuhan kita punya Yesus, kita harus lebih sering curhat mungkin Ibu ya, curhat dengan Yesus, luangkan waktu lebih banyak, dan kemudian kita minta supaya Roh Kudus menguasai kita dan menolong kita. Memang tidak mungkin kita berharap orang berubah, tetapi semoga Roh Kudus yang ada dalam kita merubah pikiran kita, merubah cara pandang kita, Ibu. Tetapi yang secara praktisnya, dari ayah saya yang saya lihat, saya tidak tahu dia berdoa ke siapa pada waktu itu, tetapi dalam kondisi seperti itu, yang dia pikirkan adalah gimana caranya dia bisa nolong anak-anaknya, ngejagain anaknya yang kecil, kemudian dia harus jadi tumpuan ayahnya, ayah ibunya yang sudah tua, ya dia cuma bisa mikir ke, saya mesti berjuang apapun itu untuk mereka. Meskipun pasangan saya nggak dukung, atau nggak bisa dukung, atau nggak mampu, atau nggak mau, ya itulah hebatnya ayah saya, mungkin saya ngelihatnya. Ya tidak ada alasan dia tetap berjuang untuk orang yang dikasih. Semoga berefleksi kembali dan berfokus berjuang untuk orang yang dikasih bisa membawa semangat baru, Ibu. Mungkin Ya, anak-anak. terima kasih. Boleh tanya juga ke Bro berapa tadi? Stephen ya? Stephen. Stephen. Oke, yang katanya sendirian Katolik di rumah, lalu bagaimana Anda mengatasi lingkungan Anda yang mungkin tidak sepaham, tapi Anda begitu semangat, lalu apa yang Anda kerjakan? Ya, saya terus melayani. Papa saya kebetulan bukan Katolik juga, tapi papa saya mendukung saya beraktivitas di gereja sampai sekarang ini. Ya, itu sih, banyak yang mendukung saya meskipun saya Katolik sendiri di rumah gitu. Jadi kekuatan dari ayahnya dan komunitas ya, Bro Stephen. Ya, itu. Gimana pun komunitas itu sangat berpengaruh kok dalam kehidupan rohani. Gitu. Apalagi teman-teman di komunitas. Gitu aja. Makasih. Ya. Terima kasih, Bro Stephen. Semangat selalu. God bless you. Terima kasih Bu Ani untuk pertanyaannya. Apakah masih... Saya mau tanya buat Bro Stephen ya. Oke, Bu Shirley. Bro Stephen, ini yang kedua kali ya saya dengar kesaksian kamu. Hanya saya pengen dari hati saya ini mengatakan begini. Untuk saat ini Stephen sendiri gitu yang Katolik dalam rumah ya. Ya. Papa belum kan? Ya. Bagaimana kalau kamu merubah hati kamu, berdoa dan mendoakan beliau? Ya. Pasti Tuhan mengabulkannya. Satu orang di dalam rumah yang sudah mengikuti Yesus dan bertobat, ketika dia minta kepada Tuhan, pasti Tuhan mengabulkannya. Amin. Amin. Saya berharap demikian ya. Amin. Terima kasih, Bu. Iya. Thank you, Bu Shirley. Once again, thank you. Sama-sama. Ya, di kolom chat ada satu pertanyaan, tetapi sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang tadi saya tanyakan. Mungkin saya bantu bacakan ya. Bagaimana untuk selalu ada harapan, sedangkan rasanya sudah berdoa lama, sepertinya tuh tidak ada jawaban sampai sekarang. Ke Bro Elvin. Iya, ya saya paham tuh ya. Saya juga lagi berdoa nih, nggak ada jawaban. Ya memang mungkin itu jawabannya berarti. Mungkin satu sisi ya kita diajak untuk menerima. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa terjadi sesuai kemauan kita. Tetapi kita berjuang kembali, menguatkan pikiran bahwa kalau yang kita mau tidak terjadi, ada yang lebih besar gitu. Ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat, ada yang lebih dahsyat Tuhan siapkan. Mari kita bertanya lebih dekat, lebih intim, lebih sering berefleksi kembali juga. Karena
saya pribadi ada doa-doa yang tidak terjawab karena ada kesalahan saya. Contoh misalkan ada hal yang belum saya ampuni, contoh ya, itu bisa mempengaruhi. Tetapi katakan ada titik-titik di mana saya rasa saya sudah refleksi diri, rasanya semua poinnya sudah beres misalkan, tetapi jawabannya tetap tidak, ya sudah, di situ saya bisa terima, ya udah, memang jalan Tuhan berbeda, jalan yang menyelamatkan bukan yang saya inginkan, sehingga yang saya harus lakukan adalah berusaha memanipulasi pikiran saya juga, mendekatkan diri ke Tuhan supaya bisa nerima dan tahu akhirnya. Mungkin seperti itu. Jadi memang diawali dari refleksi pribadi, ada nggak yang jadi penghalang doa? Dan seringkali ini perlu konsultasi dengan teman-teman komunitas yang jauh lebih senior, karena mungkin perlu screening secara batinnya, dan kemudian kalau semuanya sudah baik, relasi dengan Tuhan juga baik, tapi Tuhan jauh berbeda, ya mungkin seperti Ayub, seperti Daud, itulah jalan kita yang nanti akan disiapkan. Kalau Daud 15 tahun, kalau Yusuf juga 15 tahun, ya mungkin kita juga ada waktunya Tuhan. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Bro. Amin, amin. Ya, amin ya. Pastinya selalu ada harapan dan tidak pernah berhenti berharap. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah selalu yang terbaik. Persoalan waktu, ya itu adalah waktunya Tuhan. Begitu ya. Ya, terima kasih. Mungkin ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Akan kita lanjutkan dengan foto bersama. Lalu saya akan membacakan pengumuman. Kemudian akan ada doa penutup dari Ibu Tere ya. Ya, seperti itu. Mungkin kita akan mulai dengan membuka kamera. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya, merapi-rapikan diri. Termasuk aku. Aku enggak ya. Iya dong Bu, kan foto biar aja. kelihatan. Siapa yang foto ya? Susan atau Felix? Aku Susan. Oke. Yuk, Kasih apa-apa ya. Ya, ada 2 halaman. Ini halaman pertama, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you Tuti. Bapak Ibu. Ya, thank you Susan. Mungkin ke pengumuman sekarang. Siapa tuh? Ya, pengumuman Sundari. Ya, pertama-tama kami dari PD KKIHS mengucapkan terima kasih kepada Bro Elvin, kepada Bro Steven atas waktunya dan juga atas sharing dan atas firman-Nya hari ini. Sungguh menjadikan berkat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang sudah bergabung pada sore hari ini. Mungkin ada dari berbagai tempat ya, di luar Singapura, ada yang dari Indonesia, Malaysia mungkin. Dan juga saya melihat ada teman-teman ya yang selalu rajin datang ke PD KKIHS ini. Kami mengucapkan sungguh-sungguh terima kasih atas kebersamaan ini. PD selanjutnya adalah di hari Kamis, tanggal 1 Desember. Ini akan menjadi PD kami yang terakhir di tahun ini ya. PD akan dibawakan oleh Saudara Budianto Kusnadi dengan tema The Love Triangle. Silakan untuk join dan bergabung kembali bersama kami dengan meeting ID dan password yang sama dengan hari ini. Silahkan untuk mengajak teman-teman, saudara untuk bersama-sama kita mendengarkan kembali firman Tuhan. Kami juga mengadakan PD gabungan, jika yang tadi adalah secara online, tetapi kita ada PD gabungan dari PD siang dan PD malam dari KKIHS, mengadakan PD secara on-site ya, atau
lebih bisa disebut hybrid, karena kita dari tim pujian akan bergabung di satu tempat, umat di satu tempat, tapi kemudian pewartanya masih dengan Zoom dari Jakarta. Tapi segala pujiannya live. Jadi silahkan teman-teman untuk mengundang teman-teman khususnya yang ada di Singapura, yaitu acara hari Sabtu ini, tanggal 19 November, pukul 4 sore waktu Singapura. Bertempat di Kana, The Catholic Center, dengan alamat yang tertera. Silakan untuk difoto. Mungkin ada teman-teman atau kenalan yang berada di Singapura, silahkan untuk mendaftarkan diri dan bersama-sama dengan kami semua untuk melakukan pujian, penyembahan, dan juga mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi peneguhan bagi kita semua. Next, ya. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan rekaman ulang dari PD Siang KKIHS, mungkin ada yang terlewat atau ingin di-sharingkan kepada teman yang lain, silahkan untuk membuka YouTube kami, ketik saja PD KKIHS. Silahkan juga untuk join dan follow dari Facebook kami. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan undangan secara langsung, mungkin baru pertama kali ini join bersama dengan kami, silahkan untuk meninggalkan nomor HP di kolom chat. Ya, selesai ya, pengumuman sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan doa penutup. Silahkan Tere. Shalom, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari untuk Bro Elvin dan juga Bro Stephen untuk pengajarannya, firman dan kesaksiannya. Terima kasih. Mari sebelum kita mengakhiri PD kita siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur siang hari ini. Kekuatan baru boleh kami terima, penghiburan-penghiburan baru boleh kami terima dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan, terima kasih firman telah Engkau tabur, benih-benih iman boleh Engkau tabur, dan kiranya Tuhan Yesus benih itu boleh jatuh ke tanah yang subur, sehingga ketika kami menghadapi segala persoalan dalam hidup ini, kami sungguh-sungguh boleh menggunakan perisai iman kami. Tuhan, kami mau terus berjalan dan melangkah, sekalipun kami tidak tahu arahnya kemana, tetapi kami tahu firman-Mu yang menerangi kaki kami, dan kami tahu Tuhan Yesus bahwa kami harus selalu mengucap syukur di dalam segala hal, karena tidak ada alasan untuk kami untuk tidak bersyukur. Tuhan Yesus, siang hari ini juga kami mau berdoa untuk Bro Elvin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama-sama mengulurkan tangan kita di depan kamera kita. Kita sama-sama meminta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan baru untuk Bro Elvin. Sama-sama kita berbahasa roh dimanapun kita berada. Sore hari ini shikita papa 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 para barada dada 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 dada. Shikita papa papa barada na 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 masikira dada dada. Irama na masikira na 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 na. Irada dada ya bara 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 dada dada dada. Shikira dada bara 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 dada dada bara bara dada dada dada. Shikita mana na 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 dada kira dada dada bara bara dada. Shikita papa papa ina na 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 si dada dada dada. Shikita papa 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 bara bara dada 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 kara dada dada dada. Tikita papa 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 bara bara dada 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 bara 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 dada dada. Shikira dada papa 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 bara bara dada 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 kira dada dada. Shikita papa papa papa. Tuhan Yesus, Kau ajari Bro Elvin untuk terus mengambil langkah iman dalam kehidupannya. Kau ajari Bro Elvin untuk melihat segala sesuatu dari kacamata-Mu, sehingga di dalam segala kesusahan, kebimbangan, dan segala pelik dalam hidup ini boleh dihadapi dengan iman, dan segala sesuatu yang boleh dia alami Tuhan dan Kau izinkan terjadi ini suatu hari boleh menjadi buah iman, sehingga semakin hari imannya boleh dikuatkan,
semakin hari pewartaannya boleh hidup Tuhan Yesus, sehingga di dalam pergumulan ini dia boleh menemukan Engkau. Dalam pergumulannya dia boleh menemukan iman yang baru, dan boleh mengenal siapa Engkau di dalam kehidupannya. Sore hari ini kami juga berdoa untuk Bro Stephen di tengah-tengah kami. Shikira dada papa 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 para para dada dada para para dada dada ina mati kita papa 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 para dada dada kara dada dada kita papa 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 para para shikira dada dada para 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 dada dada para 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 ita papa 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 para para dada dada kara dada dada para 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 kita para 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 ina mati kita papa 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 para 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 belas kasihan-Mu boleh turun Tuhan Yesus atas setiap perbuatan Bro Stephen Tuhan Yesus yang dia lakukan dalam membangun dalam komunitas Tuhan Yesus, di segala keterbatasan yang dia punya Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu boleh terus boleh ada dalam kehidupannya, dan Kau pakai Tuhan Yesus untuk mewartakan firman-Mu. Di dalam segala kelemahan Engkau menjadi kekuatan bagi Bro Stephen. Berkati tangan-tangannya Tuhan Yesus, berkati setiap yang dia lakukan, agar boleh menjadi berkat bagi setiap orang banyak, dan di dalam kehidupannya, dalam kelemahannya Tuhan Yesus, Engkau boleh meninggikan dia, dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupannya. Shikita papa 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 para para Shikita papa 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 para para dan untuk kami semua Tuhan Yesus yang siang hari ini menyempatkan waktu untuk mendengarkan, Tuhan, biar kami boleh belajar banyak merendahkan hati kami, lebih banyak berdiam di hadapan-Mu ketika kami menghadapi segala problema hidup, lebih banyak mendengarkan firman-Mu dan mengambil langkah iman setiap hari Tuhan Yesus. Tidak lagi menggunakan apa yang menurut kami benar, tetapi sesungguhnya berjalan di dalam hadirat-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Biar setiap firman yang kami dengarkan, kekudusan-Mu boleh memenuhi setiap kami. Dan kami semakin hari semakin dimurnikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan doa siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, iman, pengharapan, dan kasih kami siang hari ini boleh diperbaharui. Dan kiranya setelah kami selesai dari PD ini Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh pergi dan berbuah. Dan kami sungguh-sungguh boleh berjalan di dalam terang kasih-Mu. Dan kami boleh bertemu Engkau dimanapun kami pergi. Apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, sungguh nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Berkat-Mu melimpah atas kami semua, kasih karunia-Mu melimpah atas kami semua, dan kami tahu kami semua dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bunda Maria, doakan kami anak-anak-Mu yang berjuang, yang masih berjuang dalam iman ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sepanjang segala abad. Amin. Serukan nama Yesus. Mari kita sama-sama kita bangkit sekali lagi. Kita mau serukan nama Tuhan Yesus, karena kita percaya ada kuasa dalam namanya. Sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita akan semakin berani mewartakan namanya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi nyatakan, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita patahkan segala belenggu, buat iblis dengan iman kita. Tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama nyatakan nama Yesus.
katakan nama Yesus, amin. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kami percaya ada kuasa dalam namamu Tuhan. Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Namamu di atas segala permasalahan kami Tuhan. Yesus, nama Yesus, sekali lagi nyatakan nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa 2 minggu kemudian. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Have a great Terima weekend. kasih semua. Terima kasih. Bye-bye.